Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti materi dari Microsoft Word ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Microsoft Word sebagai salah satu aplikasi dari Microsoft Office. Dalam pembahasan ini, kita mulai bagaimana masuk ke aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word itu cara masuknya ada beberapa cara. Bisa melalui desktop yang ada di sini, Word ini salah satu aplikasinya. Bisa juga melalui pilihan yang ada di sini, Word ya. Kedua cara itu menuju ke satu tempat yang sama. Oke. Kalau melalui Word di sini kita klik, maka dia akan langsung masuk ke Microsoft Word. Oke, cara masuk yang kedua, kita masuk ke desktop, kita pilih Word, sama ya. Ini adalah tampilan layar pertama ketika masuk Microsoft Word. Di sini kita masuk ke blank dokumen atau dokumen kosong. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita masuk blank dokumen. Di tampilan awal ini juga tersedia pilihan education brosur untuk membuat brosur, kemudian membuat kalender dan lain-lain. Kemudian ini adalah home, pilihan home. Kalau ini pilihan new itu membuka dokumen baru. Ya, dokumen baru ini kalau kita new kita klik, maka ada blank dokumen. Kalau memulai sesuatu yang baru, kita klik blank dokumen. Nah, di sini ada text editor. Jadi kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang Microsoft Word, kita bisa masuk ke di sini. Ini akan ada penjelasan tentang cara mengetik, kemudian membuat daftar isi, membuat semacam belangko surat dan sebagainya ya. Ada form-form yang sudah tersedia. Ini form untuk restoran, brosur untuk membuat brosur restoran. Ada banyak sekali template yang di sini namanya template ya. Kemudian kita juga kalau kita mau masuk ke file, di sini akan tampil file-file terakhir yang kita bekerja. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada, kita bisa masuk ke sini, more, dokumen. Ini akan tampil, ini file-file yang terakhir kita bekerja. Bisa kita klik. Ini sekarang tanggal 5 Oktober. Dari tanggal 17 September ada ya. Jadi yang kerja dari tanggal 17 September sampai 5 Oktober ini ada di sini. Jadi tidak usah kita buka folder. Nah, kalau di sini tidak ada, maka kita bisa klik folder. Nah, ini folder di mana data kita tersedia. Nah, kalau tidak ditemukan juga, maka kita bisa browse, memilih folder. Nah, ini folder yang ada, ini folder-folder ya. Kemudian kalau Microsoft kita ingin membuat akun, ya ini akun ya, kita bisa mengklik di sini ya. Kemudian ada beberapa setelan atau beberapa konfigurasi yang kita bisa atur di Microsoft Word. General, display, ini tampilan. Kalau ini adalah pengaturan spelling dan sebagainya, pengaturan menyimpan, misalnya save, auto recover
information every. Ini artinya secara otomatis komputer akan menyimpan dokumen kita itu setiap 10 menit. Jadi ketika komputer kita mati secara mendadak, maka data yang disimpan 10 menit terakhir itu ada gitu. Dia tidak hilang gitu. Dan di sini tempat menyimpannya. Ini bisa kita rubah ya. Kalau kita mau mencari, kita mau mengganti di mana recover atau backup ya, data cadangan disimpan di sini. Jadi ketika terjadi komputer tidak berfungsi, maka dokumen yang kita kerjakan selama 10 menit terakhir itu akan disimpan. Nah, ini adalah di mana kita akan menyimpan dokumen secara tetap, default local file location. Artinya tempat menyimpan dokumen Word secara. Kalau kita ingin membuat folder secara khusus, maka kita tinggal rubah saja browse, kita klik, kita ganti di mana folder mau kita simpan. Kita bisa juga mengganti bahasa ya. Membuat lebih accessible, lebih mudah di proses Microsoft Word. Advanced, ini pengaturan. Ini adalah beberapa pilihan lanjutan, advanced. Misalnya kita mengklik typing replace selected text. Jadi ketika kita blok teks itu, kalau kita ketik maka data itu otomatis akan tergantikan. Jadi tidak perlu kita tekan delete untuk menghapus data. Bisa juga kita klik ketika when selecting automatically select entire word. Artinya ketika kita klik satu atau dua huruf di dalam satu kata, maka dia akan otomatis memblok untuk seluruh kata. Dan demikian beberapa perintah yang bisa kita atur di sini ya. Oke, kalau ini kalau sudah kita set, kita tinggal klik OK. Kita kembali ke tampilan awal tadi. Untuk kembali ke tampilan awal kita harus keluar dulu, kita buka lagi aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau kita memilih membuka file yang ada, maka kita tinggal klik, diarahkan kursor di mana file mau kita buka, kemudian klik mouse di tangan dengan yang posisi kiri ya, atau dengan tombol telunjuk. Nah, ini file yang sudah ada ketika kita buka. Bapak ingin menunjukkan bagaimana kalau membuka dokumen baru. Kembali lagi, buka aplikasinya. Nah, kalau untuk memulai mengetik baru, kita klik blank dokumen. Nah, ini tampilannya. Jadi pada prinsipnya sama ya, yang tampilan blank dokumen dengan tampilan tadi, cuma sekarang sudah ada jendela yang siap untuk diketik. Nah, ini di Microsoft Word kita bisa membuka jendela yang banyak pada saat yang bersamaan. Ini satu jendela. Kita bisa juga kalau ada file lain yang kita buka, misalnya ini. Nah, ini sudah ada dua jendela yang berfungsi. Di mana bisa kita lihat dua jendelanya. Nah, kita bisa memperkecil tampilan. Ini untuk meminimasi ya, tampilan. Nah, jadi ini jendela. Jadi ada dua jendela yang diaktifkan. Kita tergantung mau bekerja di jendela baru atau melanjutkan di jendela lama.
file yang lama ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membuka aplikasi Word, sudah siap Microsoft Word-nya. Nah, bagaimana untuk menampilkan ini? Ini bisa kita geser-geser ya dengan mengklik yang paling atas yang warna biru di atas ini. Setelah ini kita klik lagi, maka tampilannya akan menjadi besar. Ada beberapa hal yang kita pelajari di Microsoft Word pada saat ini, yaitu pertama tentang fungsi menu file. Ini yang di atas ini istilahnya menu ya, atau pilihan-pilihan yang tersedia yang telah dikelompok-kelompokkan. Ini kelompok file, ini kelompok home, ini kelompok insert, kelompok design, dan selanjutnya. Kita tidak akan membahas satu persatu dari masing-masing fungsi di atas ini, hanya beberapa hal yang kita bahas. Pertama, file. Nah, ini file. Kalau belum dibuka file atau membuka file lagi, kita akan membahas beberapa fungsi dari menu yang tersedia. Pertama itu file, kemudian home. Ya, home ini kita akan membungkus beberapa hal, yaitu font dan paragraf. Nah, untuk style ini akan dibahas di Microsoft Word lanjutan. Kemudian insert. Nah, insert tabel, gambar, atau bentuk. Yang kita bahas beberapa saja, yang termasuk membuat rumus-rumus, memilih simbol yang digunakan. Kemudian ada desain, artinya setelan-setelan yang tersedia atau template yang tersedia. Kalau kita ingin menggunakan template yang ada, kita tinggal klik di template yang sudah ada ini. Tapi kalau kita mau mengatur sendiri, kita bisa mengatur sendiri. Layout, nah ini mengatur margin, posisi berdiri atau landscape, kolom ya. Kemudian ada fungsi referensi, membuat footnote ya, menginsert judul tabel, ya. Judul ini insert gambar, judul gambar, ini menginsert judul tabel. Membuat surat, bagaimana mailing ini adalah menggabungkan dua file, satu file berisi form surat, satu file berisi alamat surat. Jadi form surat cukup satu saja, kemudian digabung dengan alamat masing-masing di file yang lain. Nah, ini salah satu fungsi Microsoft Word. Kemudian ada review komen, membuat komen dalam satu paragraf. Mungkin ketika kita mengerjakan satu dokumen yang besar, mungkin ada beberapa catatan yang akan ditulis yang tidak dicetak. Catatan itu hanya ada di form Microsoft Word, tidak dicetak. Dan ini akan bisa ditampilkan, bisa disembunyikan atau di hidden. Kemudian view ini untuk melihat tampilan apa yang kita sudah kerjakan, misalnya menampilkan satu file dengan dua jendela, split, jendela itu split, atau menampilkan file Microsoft Word aktif ya. Kemudian mengatur apakah ini dibuat rulernya. Nah, kalau ruler itu untuk melihat kita di posisi mana, bisa juga tidak diaktifkan ya. Ruler itu ada dua, ada kiri dan ada kanan, atas. Ini gunanya adalah untuk mengatur margin. Kira-kira berapa sentimeter dari kiri halaman atau berapa sentimeter dari atas halaman. Outline, graph, ini menampil graph ya.
Kalau sebetulnya kalau kita mengalami masalah, kita bisa masuk ke help ya. Kita ketik di sini apa saja kesulitan yang kita alami. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari Microsoft Word. Oke, pertama kita mengenal fungsi file. Di file hampir sama dengan ketika kita masuk ke akun Microsoft Word tadi. Namun ada tambahan di sini. Di sini adalah pilihan pertama untuk menyimpan, kemudian untuk mencetak, kemudian untuk share, kemudian untuk mengekspor. Mengekspor itu artinya mengkonvers data dari format Word ke formatnya lain, misalnya format PDF. Format PDF itu adalah format yang tidak bisa dirubah lagi. Nah, itu gunanya kita mengirim dokumen supaya tidak berubah-ubah formatnya, maka kita kirim itu dalam bentuk PDF. Jadi melalui ekspor. Jadi adalah menyimpan dokumen, save atau save as. Kalau misalnya belum ada namanya, kita klik save as. Kalau nama filenya sudah ada, kita cukup klik save ya. Kemudian print untuk mencetak dokumen ke printer, share untuk membagi dokumen kita ke orang lain, atau close dokumen. Nah, jadi dokumen ini kita close. Nah, maka dia masuk ke simpan apa tidak. Misalnya kita tidak menyimpan. Don't save ya. Don't save. Jadi close. Kalau tidak menyimpan, pilih don't save. Nah, ini kembali kepada layar yang satu lagi tadi. Oke, kalau kita mau aktifkan file, new, bisa new di sini, bisa new blank dokumen sama ya. Nah, akhirnya ke sini juga ya, harus klik blank dokumen atau format dokumen yang sudah ada. Dokumen ini belum disimpan ya. Oke, itu fungsi dari file. Kalau mau membuka dokumen yang sudah ada, atau membuka dokumen open ya, kita tidak tahu di mana tempatnya, pilih di PC, misalnya di dokumen. Nah, kita masuk ke pilihan. Kalau di sini adalah file yang sudah kita buka. Kalau kita tidak ada di sini, daftar sini, maka klik dokumen. Nah, dia akan masuk ke sini. Kalau tidak ada di dokumen ini, maka kita masuk ke misalnya drive T. Nah, kemudian di mana itu disimpan data itu. Nah, ini masuk ke folder-folder. Jadi untuk memudahkan mengorganisir data, maka kita membuat folder-folder sesuai dengan kriteria tertentu ya. Misalnya di sini tadi folder perkuliahan S1AP. Nah, ini ada beberapa, atau misalnya di semester berapa, sekarang semester 20 Juli Desember. Nah, ini foldernya, ini materi komputer dasar dan materi sistem informasi manajemen. Nah, ini cara fungsi dari open file ya. Kemudian fungsi dari home. Nah, kita tidak membahas semuanya. Home itu akan mengatur format font. Misalnya ini ke jendela satu lagi yang Bapak sudah siapkan, mengenal fungsi Microsoft Word. Bagaimana merubah huruf? Nah, ini fontnya. Kita bisa blok. Kalau memblok seluruhnya, kita tinggal klik di kiri, geser mouse ke kiri di sini ya. Kemudian klik mouse di yang kiri, maka dia akan memblok satu baris. Kalau ingin memblok dua baris, kita tarik ke bawah saja. Seberapa mau klik semuanya juga bisa.
Tapi kalau untuk blok semuanya, tekannya Ctrl A. Dengan mengklik Ctrl A, maka dia akan memblok semuanya. Nah, sekarang fungsi font. Font sekarang tetapnya itu nama fontnya Calibri, besarnya 11. Kita bisa merubah jenis-jenis font yang tersedia banyak sekali ya. Dimana kesukaan. Caranya tinggal bisa menggeser melalui mouse, atau bisa juga melalui tanda panah yang ada di keyboard ya. Dan huruf itu akan berubah ya di sini, ini tampilannya. Begitu kita sorot kepada jenis huruf yang tersedia. Jadi kita bisa pilih ya. Misalnya Arial Rounded Empty Ball. Nah, sekarang besarnya 11. Kalau ingin menambah bisa dengan mengklik yang ini untuk membesar huruf. Klik yang sebelah sini untuk mengkecilkan. Kalau yang lambang ini, klik ini ya, ada 5 pilihan. Sentence case artinya awal kalimat huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Lowercase ini merubah semuanya menjadi huruf kecil. Uppercase ini merubah semuanya menjadi huruf besar. Capitalize each word artinya membuat huruf-huruf awal kata itu huruf besar. Kalau toggle case ini kebalikannya. Huruf awalnya kecil, yang lain itu besar. Nah, ini ya, di awalnya kecil, yang lainnya menjadi besar. Kalau kapital, nah ini huruf besar semua. Kalau lowers menjadi kecil semua. Kalau capital is word, maka huruf besar di setiap awal kata. Kita menggunakan huruf besar semua ya, karena ini judul ya. Nah, untuk merubah huruf ini, itu bisa juga, untuk merubah huruf kita harus memblok hurufnya kita rubah ya. Jadi tidak bisa satu saja. Bisa kita masuk ke klik tanda di sini, tanda panah ini. Nah, muncul pilihan-pilihan mengatur huruf. Kita geser ke atas, ini contoh di bawah, contoh hurufnya langsung berubah di bawah. Ya, ini contoh huruf perubahan. Jadi ada yang padat, nah ini hurufnya padat ya. Ada yang menjadi melebar. Kemudian ini ada italik menjadi miring, kemudian bold, kemudian bold dan italik. Ini besaran huruf, seberapa besar huruf kita pilih. Kalau ini sudah, ini ada pilihan lagi superscript. Nah, ini mencoret huruf ya. Nah, 1 dicoret. Kalau coret 2, superscript ini menaikkan huruf ya. Nah, huruf menjadi naik, misalnya 5/2. Angka 2 itu dinaikkan dengan superscript. Subscript menurunkan, misalnya menurunkan huruf. Small itu membuat huruf besar menjadi kecil ya. Kemudian all cap semuanya menjadi huruf besar. Hidden ini menyembunyikan. Dia ada di dalam file kita, tapi tidak dimunculkan. Nah, bagaimana memunculkan? Kita tahu itu file hidden. Nah, itu di pengaturannya di option ya. Di file ini ada pilihan option, more, kemudian option. Nah, ini ada pilihan menampilkan huruf tersembunyi, hidden text. Always show formatting mark on the screen.
Jadi kalau ingin menampilkan hidden text, maka kita klik di sini. Kalau kita ingin sembunyikan, klik di sini. Mungkin ada tulisan-tulisan tertentu yang hanya kita saja yang perlu mengetahui, maka kita klik hidden text. Oke. Nah, ini pengaturan huruf ya. Di samping itu masih ada lagi advance ya. Advance ini membuat huruf kalau ini memberi jarak. Misalnya kalau ini kita pilih, hurufnya akan melebar ya. Tapi kalau kita pilih condensed, maka hurufnya akan merapat ya. Jadi kita bisa juga mengatur format agar cukup di satu tempat, misalnya kita atur di sini ya. Kita kembalikan ke posisi normal. Ini belum normal ini ya. Hurufnya merapat ini. Jadi kita pilih condensed. Oh ya, ini setelahnya condensed. Kita pilih normal ya. Nah, ini normal. Nah, ini ada beberapa jenis pilihan huruf. Kemudian bisa juga kita mengasih warna ya. Ini ada warna. Color itu di sini juga ada ya. Font color, warna. Ini adalah mengatur warna huruf. Nah, dia berubah warnanya. Kemudian huruf ini bisa juga dikasih backgroundnya, warna background, misalnya kuning. Ini untuk menandai, biasanya dalam mengedit dokumen itu dikasih background. Nah, ini malah tidak muncul huruf karena antara warna huruf dengan warna latar belakang itu sama, maka hurufnya tidak muncul. Jadi agar dua hal ini muncul, maka jenis huruf yang digunakan dan background itu harus kontras, jadi tidak boleh warna yang sama. Kalau mau menghilangkan lagi, kita cukup klik di sini ya. Kita klik di sini, no color. Nah, ini juga font. Kalau kita ingin menghilangkan, kita bisa klik. Di font ini bisa lagi diatur ya. Misalnya ini jenisnya, di tengahnya jelas, pinggirnya tidak. Kalau ini di posisi kanannya jelas, sisi kirinya tidak. Nah, di kirinya semakin ke kanan dia semakin kental warnanya. Kalau ingin membatalkan cukup klik di sini saja ya. Kita pilih warna hitam ya biasanya. Oke, kemudian ini bagaimana ini di format. Ini hurufnya 11. Kita ingin warna hurufnya. Biasanya yang digunakan itu ada Times New Roman ya. Huruf standar itu 12 ya. Times New Roman 12. Nah, kalau ini membuat huruf awalnya itu besar, maka kita pilih sentence case ya. Nah, ini untuk kalimat berikutnya, huruf berikutnya kita tidak perlu masuk ke menu font lagi. Kita blok ini ya. Kita pilih format painter. Nah, ini guna salah satu fungsi format painter, klik. Maka di sini berubah ya, di mouse ada gambar tanda kuas. Ini kita blok. Kita klik, cara bloknya cukup di taruh kiri, klik ini ya, dia akan terblok. Maka hurufnya akan sama ya. Tapi untuk format sentences-nya memang tidak keluar ya. Untuk kalau ingin
yang lain pun juga ikut, maka kita tinggal blok ya. Seberapa banyak yang akan kita samakan format fontnya. Nah sekarang agar huruf awalnya besar, kita blok sentence case. Oh ini dianggap tidak kalimat baru ya. Jadi setiap paragraf harus kita blok. Nah ini cara merubah font. Bagaimana cara merubah paragraf? Sekarang Anda lihat tampilan di sini adalah tampilan di layar pertama. Nah, bagaimana mengcopy tampilan layar pertama ini? Nah, bisa masuk ke sini. Nah, ini coba kita buka hapus ya. Nah, untuk tampilan pertama, sekarang ini sudah dihapus. Jadi ini adalah menu untuk menyimpan juga untuk jalur cepat ya, menyimpan. Kemudian undo kalau ingin membatalkan perintah sebelumnya, kita pilih undo membatalkan. Kalau ingin perintah yang berikutnya, kita klik di sini. Tampilan di atas ini jendela layar ini bisa diperbesar ya penampilannya dengan cara di sini ya. Ini ada, kita klik auto hidden ribbon. Nah, jadi ketika kita klik ini dia tidak muncul perintah-perintah atau menu-menu ya. Nah, untuk memunculkan lagi kita klik di sini ya. Show bar. Nah, kalau ini kita pilih maka yang di atas saja muncul. Kalau ingin tampil semuanya maka klik show bar and comment. Jadi untuk mengurangi, untuk lebih menampilkan layarnya lebih besar, maka cukup ya show bar, show tab saja ya. Nah tadi kita kembali ke bagaimana menampilkan tampilan layar awal. Tampilan layar awal itu bisa seperti ini ya. Katakanlah yang seperti ini ya. Nah kalau untuk menampilkan semuanya, kita klik print screen di keyboard. Itu ada tombol print screen ya, biasanya di kanan atas. Klik tombol print screen, kemudian masuk ke file tadi, kembali. Jadi dari tampilan tadi, tampilan seperti ini, untuk masuk ke layar kita bekerja kembali, maka kita cukup klik tanda panah ini ya. Nah, dia kembali ke sini. Untuk menampilkan yang print screen tadi, pilih home, pilih paste ya. Nah, tampil seperti tampilan tadi. Ini menginsert gambar ya. Oke, kemudian bagaimana menggunakan paragraf. Untuk mengatur paragraf ini, Bapak mengambil data dari salah satu file ya. Ini beberapa paragraf saja, copy, kemudian nah untuk menampilkan data yang di copy tadi bisa kita pilih paste. Nah itu akan tampil seperti apa yang ada. Untuk membatalkan Ctrl Z ya, undo. Nah untuk menampilkan
ini ada beberapa pilihan untuk menampilkan yang kita copy. Ada paste spesial ya. Ini menghilangkan semua dokumen dengan unformatted tag, artinya tidak diformat tagnya. Seperti ini ya. Bapak akan memberi contoh juga. Copy, Ctrl C, kemudian di sini home, paste spesial unformatted. Nah, di tampilan ini ya, ini ada jarak ya antara pendahuluan dan bab. Kita membuat semuanya ini pengaturan jarak ya, pengaturan jarak. Home, kemudian pilih paragraf. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Alignment, artinya kita mau rata kiri atau rata kiri kanan atau di tengah atau kanan saja. Kita pilih justify, artinya rata kiri kanan. Ya. Kemudian ini jarak dari kiri, ya, nanti kita menggunakan jarak paragraf di sini 0, line spacing 0, single, ya, kita enter. Nah, ini jarak. Nah, di sini ada jarak. Kenapa ada jarak ini? Untuk menampilkan apa ini, tampil apa yang ada tersembunyi itu, kita klik home. Kita klik tanda ini ya, ini untuk menampilkan tanda enter. Nah, jadi setiap akhir kalimat ini di enter ya, maka ini kita hapus, delete. Nah, ini enter ini juga kita hapus. Yang lambang ini ketika dicetak, ditampilkan atau tidak ditampilkan, nanti tidak akan tercetak, hanya ada di tampilan komputer. Bapak ingin membuat ini di halaman baru. Oke, mengatur paragraf. Besar huruf diatur. Misalnya di blog, ini besar hurufnya. Bisa juga menampilkan pilihan itu dengan klik kanan di mouse ya. Sudah di blog, klik kanan, ini ada jenis huruf. Kita bisa pilih Times Roman 12. Ya. Karena ini judul, maka ini kita perbesar. Bisa dengan menggunakan ini 14. Bold 16 bold. Nah, untuk judul ini kita gunakan jenis huruf yang sama. Times Roman 12. Nah, ini karena ini judul, kita jadikan 14. Bold juga. Nah, ini tanda panah seperti ini juga tidak akan tercetak nantinya. Kalau kita hidden kan, home, kita klik ini, maka dia tidak muncul. Dalam mengedit dokumen, sebaik ini dimunculkan. Nah, untuk judul yang ini, kita tidak perlu mengatur font lagi, cukup dengan klik di sini. Kita blok ya, maka dia akan sama seperti yang kita kopikan. Format, mengcopy format ya. Nah, bagaimana jarak dokumen ini? Ini jarak bab 1 pendahuluan. Biasanya bab 1 dengan pendahuluan ini jaraknya harus single ya. Jadi artinya ini tidak dirubah. Tetapi dari pendahuluan ke latar belakang ini harus ada jarak. Nah, oleh sebab itu posisi kursor itu boleh di mana saja di paragraf ini. Ini kita pilih, kita tampilkan command-nya. Kita bisa menggunakan lambang sini untuk tengah ya, tapi mengatur jarak di sini ya. Jadi antara latar belakang dengan sebelum itu kita kasih jarak 12 poin. Dan format ini
kita kopikan ke nomor B, klik. Nah, oke. Nah, supaya bab 1 ini tulis di tengah, kita blok. Ya. Kita mengikat dua paragraf ini. Kita bisa menggunakan di sini, ini rata kiri, rata tengah, posisi kanan, ini rata kiri kanan. Kita klik di sini, maka dia otomatis ke tengah. Jadi jangan supaya dia ke tengah, ada juga yang menggunakan nanti klik spacebar gini ya. Ini kelihatan kalau kita di sini. Tapi kalau ini ditutup, ini tidak kelihatan. Nah, tapi ketika diperiksa ini, oh ini cara tidak benar ya. Nah, untuk membuat posisi pas di tengah, cuma kita klik di sini saja, dia akan mengatur posisi pas rata posisi tengah. Oke, ini membuat kiri kanan di tengah. Nah, kemudian pendidikan ini bagai hurufnya. Nah, ini kita blok ya, hurufnya, blok ini. Lalu kita pilih Times New Roman 12 karena ini huruf dan kalimat. Tetapi biasanya kalimat itu 1,5 kalau 1,5 spasi ya. Nah, untuk itu kita bisa 1 saja dulu. Kita bisa menggunakan ini untuk membuat ya, nah, baris pertama itu maju ke atas. Kalau ingin maju dua-duanya atas bawah, maka ini yang di bawahnya dikliknya. Kalau yang di bawah, yang di atas tidak, yang di bawah nanti ada contohnya. Yang di atas dulu. Ini. Atau bisa juga melalui paragraf di sini, paragraf. Nah, untuk mengatur baris pertama itu maju ke tengah, maka pilihannya ada di spesial, first line. Ya, ini ada contoh di bawah. Jadi ketika kita pilih, ini contohnya perubahan. Kalau kita pilih first line 1,27 cm, maka dia ke tengah. Ini defaultnya, artinya standarnya ya. Oke, nah, dia ke tengah. Bagaimana membuat menjadi jarak 1,5 spasi paragraf? Kita klik 1,5 line ya. Nah, ini jarak. Tetapi antara judul dengan ini terlalu rapat. Nah, bagaimana memberi jaraknya? Kita jangan meng-enter seperti ini ya, dengan klik enter. Ini cara yang tidak benar. Caranya adalah kita masuk ke paragraf kembali. Lalu kita pilih before. Nah, kita coba 6 poin. Nah, ini jarak. Jadi begini cara membuat dia berjarak dengan paragraf sebelumnya. Oke, bagaimana untuk paragraf kedua? Nah, kita taruh aja kursor di mana saja di paragraf di atas ini. Kita pilih format painter. Kemudian kita klik ya. Nah, otomatis paragraf kedua ini sama dengan paragraf di atas. Dan juga untuk paragraf-paragraf lainnya di dalam teks. Kalau dia sama, kita cukup klik ini saja. Ini kita klik, tampilkan di sini. Nah, ini hurufnya tidak berubah ya. Nah, kalau tidak berubah hurufnya, kita kembali blok ini, pilih ini, format painter, kemudian ini kita blok ya. Nah, dia akan sama. Oke, jadi cara membuat mengatur paragraf. Nah, untuk yang 1, 2, 3 ini kita harus blok karena formatnya beda. Kita buat huruf 12. Ini misalnya ada yang 2 baris. Bagaimana membuat baris kedua ini dimaju ke kanan, baris pertama ini posisinya di kiri ya. Nah, ini terlalu jauh jaraknya. Ini jangan dihapus ya. Nah, ada yang membuat ini dihapus lalu kasih seperti ini. Nah, ini juga cara yang tidak benar ya. Nah, untuk mengatur yang seperti ini, kita cukup menggunakan lambang ini aja. Ini ada L. Ya. L ini artinya left tab kiri.
ini titik di tengah, di mana posisi tab kita gunakan. Jadi kita pilih tab kiri L ya. Kita bisa rubah ini dengan merubah ini dengan mengklik mouse sebelah kiri sampai muncul seperti L. Nah ini kita taruh aja di mana, misalnya di sini ya, kita klik, nah dia otomatis akan narik ya, sesuai di posisi L ini. L ini bisa kita tarik ke kiri, kalau terlalu jauh, bisa juga kita jarakkan, nah di posisinya tergantung kepada L yang kita. Kalau hilang klik saja yang ini ya, karena ini sudah kita definisikan. Nah bagaimana baris kedua? Nah untuk baris kedua ini kita gunakannya ini yang seperti Bapak katakan tadi. Ini kita tarik sejajar dengan L, maka huruf akan narik ke kanan. Atau bisa juga dengan cara format paragraf spesial, pilih yang ini hangs ya, 0,5 cm. Tapi ini harus kita coba ya. Nah kalau pas ya oke, kalau tidak pas kita harus menambah angkanya. Kemudian yang format ini kita berlakukan untuk paragraf-paragraf yang lain. Ini format printer, kita coba klik saja. Nah, ya. Jadi yang lain pun sudah ikut berubah. Nah apakah nomor ini juga mau kita kasih jarak? Nah kalau mau kasih jarak, kembali ke sini paragraf, kemudian before. Nah untuk yang berikutnya kita cuma klik format printer, lalu kita blok. Nah semuanya mengikuti format yang sama. Nah inilah beberapa fungsi dari format paragraf. Kemudian bagaimana membuat ini berada di halaman baru. Bisa kita menggunakan layout. Layout ini ada beberapa jenis, pengaturan margin, pengaturan. Kalau kita gunakan landscape maka dia akan melebar ya. Artinya mencetak itu dengan kertas melintang ya. Kita kembalikan ke portrait. Size ini bisa kita atur juga menggunakan biasa standar itu adalah A4 ya. Kalau kertas folio itu menggunakan legal. Oke, kemudian kolom. Kalau ini ingin membuat 2 kolom, misalnya ini 2 kolom, maka kita klik 2 kolom. Nah, jadi menampilkan dua kolom kiri kanan. Kita batalkan Ctrl Z. Ini terpotong tadi, maka memblok itu harus penuh ya. Kemudian kita pilih kolom, 3 kolom pun bisa 3 kolom ya. Ini kolom di kiri lebih besar dari kolom di kanan. Kalau ini kolom di kiri kecil, kanan lebih besar. Kalau ini seimbang antara kolom kiri dan kolom kanan. Ini biasanya untuk membuat artikel. Undo, kita batalkan. Sekarang membuat ini di halaman baru, maka kita pilih breaks ya. Break itu ada 2 macam, page, ada next page. Nah sekarang pilih page saja, nanti untuk next page ada di pertemuan lain lagi yang akan kita membahasnya. Page, maka dia berada di halaman berikut. Ini bisa dilihat di bawah, page 2 dari 2, jadi 2 halaman dari 2 halaman kedua dari 2 halaman. Kemudian ini beberapa pengaturan. Kalau kita ingin menampilkan misalnya ada ini grafik ya, mungkin di pertemuan lain kita bahas ini. Bentuk, kita bisa menggunakan save. Nah, ini beberapa bentuk yang bisa kita ambil. Misalnya ini, tapi ini harus diklik ya, klik mouse kiri, buka ini menampilkan tampilan dalam kotak. Oke, pada
misalnya. Ini akan tercetak bersama garisnya, menampilkan kotak yang akan kita isi satu tag ya. Ini kita kalau ingin hapus, ini kita posisikan, klik mouse ke dalam kotak ini, kemudian ketika dia berubah dengan tanda panah, tanda tambah ini, maka baru bisa kita klik mouse kanan, delete, cut ya. Insert footnote. Kalau ada footnote, kita bisa sisip footnote di sini. Ini next, insert footnote. Nah, ini dia tulisnya di bawah ya, ini nomor, nanti akan berurut ya. Akan berurut nanti. Ketika ini ada lagi footnote, insert footnote, maka dia akan otomatis menjadi nomor 2 ya. Dan footnote ini ya, oke. Kemudian mailing, belum kita bahas sekarang mailing ini, kita bahas di pertemuan nanti. Kalau kita mengetik dengan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan spelling dan grammar ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, nanti akan dia berubah warna. Jadi cukup kita blok ini, kita gunakan ini, maka dia akan mencari nanti ya. Nah, seperti ini tidak ditemukan dalam kamus ini huruf ini, maka dia kasih blok di informasinya. Ini huruf apa ini? Ini ada huruf-huruf perkiraan komputer gitu. Tapi ini kan contoh ya. Oke, kita X kan ini. View, nah menampilkan layar monitor. Ini file yang sama ini bisa ditampilkan dibagi 2, split. Nah, ketika yang di bawah ini kita rubah, ini data tidak berubah. Ini gunanya untuk memudahkan dalam edit dokumennya. Kalau kita mau mengembalikan, kita cukup klik saja di garis itu, maka dia kembali ke normal. Ada tampilan outline. Nah, ini dia akan menghilangkan semua format ya, termasuk gambar pun tidak dimunculkan. Kalau ingin keluar, close outline. Kemudian view draft, juga tidak menampilkan gambar, tetapi formatnya ditampilkan. Nah, untuk tampilan kita bekerja, print layout. Nah, ya, tampilan kerja itu adalah print layout, atau bisa juga di posisi di bawah ini pilih print layoutnya. Ini penjelasan tentang cara menggunakan Microsoft Word untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.